Tidak hanya di Thailand, di Indonesia pun tanaman sambiloto juga dipercaya sebagai obat alternatif guna membantu penyembuhan pasien positif COVID-19. Bahkan masyarakat Bali gencar memburu sirup dan kapsul berbahan dasar sambiloto yang diproduksi secara terbatas. Sebelum heboh-heboh si sambiloto ini, si Andro ini, si Andrau, Andro. Sebelum heboh Andro, HNI sudah punya gitu loh. Hari ini baru heboh. Terus gue suruh bilang wow gitu. Enggak lah ya, HNI udah lama punya, udah ngetren, udah 8 tahun punya Andrau. Kemudian tubuh kita juga banyak toksin yang bisa membuat sel tubuh kita rusak. Sel tubuh kita terganggu. Maka tubuh kita perlu pahit. Perlu pahit. Maka di HNI rasa pahit itu dicampurkan, disinergikan. Bapak Ibu sekalian, silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Saya tunggu ya, siapkan penanya. Sudah? Tulis, sebaiknya tidak mengkonsumsi pahit tunggal. Sebaiknya tidak mengkonsumsi yang pahit tunggal, koma, dan berketerusan. Sudah? Ulang ya. Sebaiknya tidak mengkonsumsi pahit tunggal dan berketerusan. Saya akan jelaskan. Di HNI andrograpis, ini dia andrograpis. Andrograpis ini terlihat ya di kamera ya. Andrograpis ini ada akar alang-alang yang rasanya sepet-sepet manis. Tahu pohon alang-alang yang di halaman, di lapangan, di kebun? Kita sebutnya rimpang alang-alang, akar alang-alang. Akar alang-alang itu berair. Kalau dulu anak-anak suka kunyah-kunyah, kalau yang baru dicabut itu rasanya manis-manis seger, sepet-sepet seger. Nah, fungsi akar alang-alang ini nanti untuk membersihkan yang mengganggu persendian. Coba perhatikan akar alang-alang. Itu ada ruas-ruas kayak bambu, kayak tebu. Pernah lihat akar alang-alang? Dia beruas-ruas kayak bambu, kayak tebu. Nah, maka di tubuh kita ini yang beruas-ruas, jari, lutut, paha, tulang belakang, tulang leher ya, kan beruas-ruas. Nah, di setiap ruas itu biasanya ada toksin. Nah, maka diperlukan akar alang-alang yang nanti dibuang melalui urin. Masya Allah. Jadi racun yang ada dalam tubuh kita yang dibuang melalui urin, nanti petugasnya salah satunya adalah yaitu akar alang-alang. Yang kedua, di dalam herba andrograpis ada pegagannya. Sehingga fungsi atau khas dari pegagan adalah diuretik. Jadi kalau minum pegagan kemudian bilang, Umi kok saya minum pegagan banyak pipis? Ya jelas, karena fungsi dari pegagan membuang toksin lewat urin atau lewat saluran kemih atau dari organ ginjal. Kemudian pegagan ini pahit-pahit, sepet-sepet, ada sedikit asam-asamnya dikit. Jadi ada pahit-pahit, sepet-sepet. Jadi kalau dibilang tawar banget juga enggak. Kalau masih basah itu ada terasa sepet-sepet manis-manis, ada asam-asam akarnya gitu ya. Yaitu khas dari tumbuhan. Tetapi pegagan yang perlu Bapak Ibu pahami adalah hipotensif. Apa itu hipotensif? Penurun tensi. Jadi kalau Umi, ayah saya hipertensi,
Umi, ibu saya hipertensi. Umi, saya kena hipertensi. Maka carilah produk yang ada pegagan. Umi, saya ada batu ginjal. Umi, saya ada masalah dengan ginjal. Umi, saya ada masalah dengan saluran kencing. Cari yang ada pegagan atau yang ada akar alang-alang. Ya. Nah, di Genestrak ada, di Andrograpis ada, di Engreen ada pegagannya ya. Nah, kemudian di dalam Andrograpis inilah nama dari Andrograpis itu sendiri, yaitu Sambiloto. Nah, Andrograpis ini yang perlu diingat khasnya adalah pahit. Tadi peringatan dari Umi, konsumsi herba pahit jangan tunggal. Contoh, misalnya Hafiz dimasakkan sama istrinya lalap pare, pagi lalap pare, siang lalap pare, malam lalap pare, Senin lalap pare, Selasa lalapnya pare, Rebo lalapnya pare, keparean kan? Nanti hari ke-7 Hafiz nggak bangun, letoy, jalan nggak kuat. Kenapa? Drop, gulanya turun, tensinya turun. Jadi bukan berarti herbanya yang salah, tetapi kitanya yang nggak punya ilmu. Di mana ilmunya? Secara gitu, kalau tiap hari hidup kita rasanya pahit, enak nggak sih? Makanya jangan setiap hari konsumsi pahit. Kenapa? Hidup lo udah pahit. Jangan tambahin lagi sama yang pahit. Harus balance ya. Nah, pahit, jadi ada konsumsi manisnya. Jadi gini, kalau misalnya pagi extra food atau sari kurma, siang oke lah konsumsi Andrograpis, sore Boya EGM gitu atau 7 elemen gitu. Ada pahitnya, tetapi dia sinerginya ada manis-manisnya gitu. Jangan pagi pahit, siang pahit, sore pahit, hidupnya udah pahit, mukanya pahit banget ini. Rasanya tuh nggak enak ya. Jadi balance, seimbang. Umi, kenapa di dalam produk madu SJ, Andrograpis nggak boleh setiap hari? Ya itu tadi, tubuh kita ketika diberi zat aktif yang pahit, biarkan dia bekerja. Jadi masuk hari ini pahit masih berlaku 2-3 hari. Maka boleh jangka panjang minumnya, tapi tidak setiap hari. Tiada hari tanpa pahit tuh nggak enak, tahu nggak? Ada manis-manisnya kayak gitu. Hidup jangan pahit aja, pahit lo. Nah, jadi balance ya. Yang kedua, harus sinergi. Mari kita bedah produk HNI. Di madu SJ ada kurmanya, ada madunya, ada sambilotonya, ada pegagannya, ada daun sirsaknya, ada spirulinanya, ada cinconnya, ada pegagannya. Pokoknya di madu SJ itu ada masuk Engreennya, ada masuk Andrograpisnya, ada kurmanya, ada madunya. Balance. Manisnya ada, pahitnya ada, sepetnya ada. Kemudian di Engreen, sambilotonya ada, pegagannya ada, cinconya ada, lidah buayanya aja, lidah mertua nggak ada lidah mertua. Kemudian daun sirsaknya ada, daun katuknya ada, daun mintnya ada, jadi lengkap gitu. Sehingga sebuah konsep di mana pahit tidak tunggal di HNI nggak ada. Tapi madu hitam pahit kan pahit. Cobain aja, ada manis-manisnya, ada asam-asamnya, ada seger-segernya. Apalagi madu, yang mana yang mencari ke bunga-bunga itu lebah. Nggak pahit banget. Kalau yang bilang madu hitam pahit itu pahit banget, berarti hidupnya emang udah pahit. Ketambahan pahit. Enggak, anak-anak tuh kalau saya suruh kulum madu pahit, itu menikmati. Nah, apa manfaat madu SJ? Ini dia, luar biasanya. Kalau nggak sanggup beli Engreen, kalau nggak sanggup beli kurma, kalau nggak sanggup beli madu, kalau nggak punya uang buat beli Andro, kalau nggak punya uang buat beli pegagan, kalau diresepin bilang ini, Umi banyak banget,
bisa nggak satu aja? Bisa, madu SJ. Karena di madu SJ itu ada N-green-nya, ada andronya, ada pegaganya, ada kurmanya, ada madunya. 7 botol jadi 1. Tapi kan pahit. Kayaknya kalau deket pengen gue bedakin tuh. Karena Umi habis bedakan. Nah, jadi madu SJ itu madu yang komposisinya lengkap. Sebelum heboh Sambiloto, Hempedu Bumi, HNI sudah punya sejak 8 tahun yang lalu. Keren. Tepuk tangan dong. Sedunia ya. Nah, sebelum heboh si Sambiloto ini, si Andro ini, si Andro. Sebelum heboh Andro, HNI sudah punya gitu loh. Hari ini baru heboh. Terus gue suruh bilang wow gitu. Enggak lah ya. HNI udah lama punya, udah ngetren, udah 8 tahun. Punya Andrau. Gimana ngomongnya? Andrau. Nah, jadi andrografis yang spektakuler ada di Biosir. Teng. Ini dia. Jadi ada cerita gini. Mana Indra? Nah, dengerin Indra. Jadi ada yang kuliah KHT di tempat aku, di tempat USB. Beliau ini diabetesnya 500, gulanya. Udah bertahun-tahun berobat ke sana kemari, nggak turun-turun. Terus kuliah tuh. Pertama kali Umi jelasin tuh Biosir. Itu sudah tradisi. Pertama kali kalau ketemu orang baru, Umi jelasin Biosir. Detoksifikasi usus tuh wajib pakai kol-kolah, bis. Wajib. Sehingga ini sunnah. Apa sunnahnya? Tidak ada yang lebih buruk diisi manusia kecuali perut. Nah, maka awali hidup Anda kenal HNI, bersihkan dengan colon cleansing plus Biosir. Nah, di dalam Biosir ini ada sepet-sepetnya. Apa coba? Daun dari lidah buaya. Sepet-sepet gimana gitu. Kemudian ada daun ungu. Ada sepet-sepet manis gimana gitu. Nah, ada Sambiloto. Ini dia. Sehingga kalau heboh infeksi lambung, mual, enek, kalau udah dikenain Biosir, perut kosong, bersih, enak, dan ternyata Ndra 3 minggu minum Biosir. Kalau minum Biosir ini nggak usah diberhentiin kayak Andro, kayak madu SJ, ada ini nggak, boleh rutin gitu. Jadi kalau lagi mampet dosisnya tinggi, kalau lagi lancar dosisnya turun, boleh. Apa yang terjadi? 3 minggu diabetesnya, gula darahnya turun. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kenapa bisa gula turun? Karena ada pahit, sifat pahit, salah satunya hipoglikemik. Oke, kembali kepada Hafiz.